Perbedaan karya tulis ilmiah, karya tulis semi ilmiah, dan karya tulis non-ilmiah. Pada karya tulis ilmiah, menyajikan fakta yang benar dan dapat dibuktikan, menggunakan bahasa yang baku dan sistematis, bersifat objektif, dan berdasarkan pada fakta. Sedangkan pada karya tulis semi ilmiah, fakta yang disimpulkan bersifat subjektif, menggunakan bahasa yang tidak selalu formal dan ringkas, tetapi tetap jelas, bersifat persuasif. Pembaca didorong untuk berpikir dan menyimpulkan sendiri. Dan pada karya tulis non-ilmiah, fakta bersifat pribadi dan fiktif, menggunakan bahasa komunikatif tetapi tetap taat pada asas, bersifat menghibur dan persuasif, mendorong pembaca untuk menyimpulkan sendiri. Terima kasih. Dalam bentuk makalah, artikel, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, maupun jenis-jenis yang lainnya, yang pada dasarnya semua itu merupakan produk dari kegiatan ilmuwan atau akademisi. Adapun jenis karya tulis ilmiah adalah 1. Makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang membahas suatu pokok persoalan atau menyajikan suatu masalah sebagai hasil penelitian data di lapangan yang bersifat objektif dan empiris, atau sebagai hasil kajian yang disampaikan dalam suatu pertemuan ilmiah seperti seminar, atau yang berkenaan dengan tugas-tugas perkuliahan yang diberikan oleh para dosen kepada mahasiswanya yang harus diselesaikan secara tertulis. Dan aturannya pun tidak seketat seperti makalah ilmiah yang ditulis oleh para ahli, karena bisa jadi dibuat berdasarkan bacaan yang kemudian dibuat berdasarkan teoritis. Makalah dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, makalah kerja yang membahas atau mengkaji suatu permasalahan secara urut, jelas, dan logis. Makalah tugas yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, dan makalah penelitian yang berisi hasil penelitian lapangan. Kedua, ada laporan. Dalam laporan, setiap orang hampir tidak bisa terlepaskan dengan yang namanya laporan, baik itu laporan kerja, laporan penelitian, laporan keuangan, dan sebagainya, karena laporan merupakan bukti kerja yang sudah dilakukan oleh seseorang. Laporan sendiri merupakan bentuk karangan yang menyajikan fakta tentang suatu peristiwa ataupun kegiatan. Jenis laporan ada 2. Ada laporan ilmiah dan laporan teknis. Laporan ilmiah menurut Nafron Hasjim dan Amran Tasai merupakan tulisan yang mengandung kebenaran secara objektif karena didukung oleh data yang benar dan disajikan dengan penalaran serta analisis yang berdasarkan metode ilmiah. 2. Ada laporan teknis yang merupakan di laporan teknis mengandung suatu data objektif dan juga terdapat sifat ilmiah yang terkandung di dalamnya, tetapi di dalam laporan teknis ini kepraktisannya itu lebih menonjol daripada laporan ilmiah. Ketiga, ada skripsi. Skripsi adalah tulisan ilmiah yang disusun dengan seksama oleh mahasiswa program sarjana atau S1, berupa laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah kependidikan atau ilmu murni yang relevan dengan prodi masing-masing mahasiswa, yang telah diujikan dan direvisi sesuai dengan saran-saran yang diberikan pada saat ujian berlangsung. Tujuan skripsi adalah untuk menyelesaikan studi program sarjana, dan penulisan skripsi sendiri bertujuan untuk melatih para mahasiswa dengan menggunakan metode ilmiah dalam mencari pemecahan alternatif tentang suatu masalah dan mengkomunikasikannya secara tertulis maupun lisan. Keempat, ada tesis. Tesis merupakan
tulisan ilmiah yang disusun dengan seksama oleh mahasiswa program magister atau S2, berupa laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah kependidikan atau ilmu murni yang relevan dengan prodi masing-masing mahasiswa magister, yang telah diujikan dan direvisi dengan saran-saran yang diberikan pada saat ujian berlangsung. Tujuan penyusunan tesis sendiri adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi program magister, dan penulisan tesis bertujuan untuk melatih para mahasiswa untuk menggunakan metode ilmiah dalam mencari pemecahan alternatif tentang suatu masalah dan mengkomunikasikannya secara lisan maupun tertulis. Kelima, ada disertasi. Disertasi adalah tulisan ilmiah yang disusun secara seksama oleh mahasiswa strata 3 atau S3 untuk mendapatkan gelar doktor atau PhD. Disertasi ditulis berdasarkan penemuan atau keilmuan yang orsinil, di mana penulis mengemukakan dalil yang dibuktikan berdasarkan fakta dan data yang valid dengan analisis yang rinci. Keenam, ada artikel. Artikel merupakan karya tulis lengkap, seperti laporan berita atau esai majalah, surat kabar, dan sebagainya. Artikel adalah sebuah karangan prosa yang dimuat dalam media massa, yang membahas isu tertentu, persoalan, atau kasus yang berkembang dalam masyarakat secara lugas. Ketujuh, esai. Esai adalah ekspresi tertulis dan opini penulisnya. Sebuah esai akan semakin baik jika penulisnya dapat menggabungkan fakta dengan imajinasi, pengetahuan dengan perasaan tanpa mengedepankan salah satu dari unsur tersebut. Tujuannya untuk mengekspresikan opini. Perbedaan esai dengan tulisan lain, sebuah esai itu tidak hanya sekedar untuk menunjukkan fakta atau menceritakan sebuah pengalaman, tetapi juga di dalam esai menyelipkan opini penulis di antara fakta-fakta dan pengalaman tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang susunan sistematika pembuatan karya tulis ilmiah. Terdapat bagian awal. Yang pertama adalah halaman sampul. Halaman sampul berisi logo aliansi, berisi data diri atau data identitas dari pembuat karya tulis ilmiah seperti nama, kelas. Kemudian yang kedua adalah halaman judul. Halaman judul berisi sampul yang dicetak di kertas HVS dan berada di lembar kedua pada karya tulis ilmiah. Kemudian halaman pengesahan itu berisi tentang persetujuan membuat karya tulis ilmiah yang ditandatangani oleh aliansi-aliansi tertentu untuk menandakan bahwa karya tulis ilmiah yang kita buat adalah resmi. Yang keempat, ada halaman pernyataan. Berisi tentang pernyataan orisinalitas karya tulis ilmiah yang dibubuhi oleh tanda tangan dari pembuat karya tulis ilmiah di atas materai 10.000. Kemudian kata pengantar yang berisi tentang ucapan terima kasih kepada lembaga atau seseorang yang telah berkontribusi dalam pembuatan karya tulis ilmiah tersebut. Selanjutnya daftar isi. Daftar isi itu berisi tentang informasi-informasi singkat tentang apa yang ada di dalam karya tulis ilmiah. Selanjutnya ialah daftar gambar. Sama halnya seperti daftar tabel, daftar gambar adalah salah satu dari daftar isi yang berisikan tentang informasi bahwa pada karya tulis ilmiah terdapat gambar-gambar. Selanjutnya ialah daftar lampiran. Pada daftar lampiran ini dicantumkan berbagai macam informasi atau keterangan yang dibuat dan diperoleh semua pelaksana penelitian. Yang terakhir, pada bagian awal pembuatan karya tulis ilmiah ialah abstrak. Pada bagian ini
berisi tentang intisari dari sebuah karya tulis ilmiah yang tersusun dengan 3 paragraf. Bagian sistematika yang kedua adalah bagian isi. Terdapat 2 pendekatan karya tulis ilmiah di dalam bagian ini, yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Secara susunan, tidak ada yang berbeda di antara kedua pendekatan ini. Akan tetapi, jika kita telah memasuki ranah hasil pembahasan dan metodologi penelitian, akan terdapat sub-sub yang berbeda di dalam kajian tersebut. Pada bagian ini berisi tentang informasi karya tulis ilmiah secara keseluruhan yang terdiri dari 5 bab. Adapun yang pertama, penjelasan pada bagian isi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Bab pertama, yakni bab pengantar dengan beberapa subtema, yakni A. Latar belakang masalah, B. Fokus penelitian, C. Pertanyaan penelitian, D. Tujuan penelitian, dan E. Manfaat penelitian. Bab kedua adalah kajian pustaka. Pada bagian ini peneliti menyajikan teori-teori, review, hasil penelitian, pembahasan kritis, dan pendapat ahli yang relevan dan mendukung penelitian. Pada bab ketiga, terdapat metodologi penelitian. Adapun bab yang ketiga yakni metodologi penelitian. Pada bagian ini, peneliti memaparkan penjelasan prosedur agar dapat memperoleh data penelitian, sehingga dari pemaparan tersebut, kemungkinan pembaca dapat melakukan penelitian yang serupa. Bagian metodologi penelitian terdiri dari beberapa subtema. Yang pertama, A. Kerangka penelitian, merupakan penjelasan mengenai jenis penelitian, desain penelitian, dan prosedur menjalankan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan perspektif teoritis yang digunakan dalam penelitian. Lalu B. Subjek penelitian. Pada bagian ini, peneliti menguraikan kualifikasi subjek penelitian serta cara memperoleh subjek dan jumlah penelitian. C. Teknik pengumpulan data. Peneliti memaparkan semua instrumen dalam upaya pengumpulan data. Dan D. Teknik analisa data. Peneliti menjelaskan cara untuk mengkualifikasikan dan menganalisis data penelitian. Yang E. Yang terakhir, keabsahan atau kredibilitas penelitian. Pengecekan terhadap keabsahan penelitian untuk menguji validasi data penelitian yang bisa diaplikasikan dengan 3 cara, yaitu triangulasi, sumber triangulasi data, dan triangulasi metode. Adapun bab yang selanjutnya adalah bab 4, hasil dan pembahasan pada karya tulis ilmiah dalam pendekatan kuantitatif. Bab ini merupakan penjelasan tentang bagaimana peneliti bisa menemukan penjelasan atas pertanyaan penelitian, mengemukakan hasil penelitian dan pembahasannya di dalam bab tersebut. Kerangka pada bab ini sebagai berikut. Yang pertama, A. Setting penelitian, yakni penggambaran kondisi real yang menjadi setting penelitian. B. Hasil penelitian. Peneliti mengemukakan deskripsi penemuan dan hasil analisis data. C. Pembahasan. Pada bagian ini, peneliti mengulas hasil analisis data dan memberikan penjelasan yang lebih detail terhadap jawaban dari pertanyaan penelitian. Bab yang terakhir adalah bab kelima, yakni bab penutup, yang berisi kesimpulan penelitian dan saran untuk seseorang maupun untuk peneliti yang selanjutnya. Pendekatan kualitatif berisi bab pertama, pengantar. Pada bab pertama pengantar ini berisi
untuk ditujukan mengungkap dan menjabarkan masalah yang akan diteliti. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian bab 2 yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka berisi tentang penjelasan atau referensi teori-teori dari para ahli atau peneliti terdahulu yang selaras dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan yang selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Bab 3 metode penelitian ini memiliki pengertian prosedur operasional dalam langkah-langkah penelitian kuantitatif yang berisi tipe penelitian, identifikasi variabel penelitian kuantitatif, definisi operasional variabel penelitian, dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data. Bab yang keempat ialah hasil dan pembahasan, di mana peneliti memaparkan laporan hasil penelitian beserta pembahasan penelitian yang dilakukan. Isinya yaitu pelaksanaan penelitian, hasil dan analisis data penelitian, dan yang terakhir ialah pembahasan. Bab yang terakhir yaitu bab 5 penutup. Bab 5 penutup itu berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap pihak tertentu maupun peneliti selanjutnya. Bagian terakhir dari pembuatan karya tulis ilmiah ialah daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri berisi textual works, dataset, audiovisual media, dan online media.